Saya dulu tertarik sebenarnya mau cita-cita kecil itu gagal juga jadi orang hakim karena pakai pegawai pakai itu. Nah, kan kita masih asing itu sekitar tahun 70. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu di pagi hari ini yang ceria mengawali cuaca yang cukup cerah pada pagi hari. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di Bincang Umat. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Beliau adalah aktivis, kemudian birokrat, dan juga beliau adalah akademisi. Siapa beliau? Bapak Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Utara. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, hari Jumat yang berkah. Ya. Alhamdulillah juga Pak, saya merasa bangga pada hari ini kita Bapak berkesempatan hadir di salah satu kesibukan Bapak yang luar biasa. Ya, saya tahu Bapak sangat sibuk, tapi alhamdulillah saya merasa bangga Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak pada pagi hari ini. Saya mengawali Bapak sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Mataram. Itu adalah puncaknya ya, pimpinan tertinggi di sebuah perguruan tinggi. Pertanyaan saya begini Pak, apa memang itu cita-cita Bapak masa kecil pada saat sebagai rektor? Bisa diceritakan Pak? Terima kasih Mas Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu dulu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah swasta. Ketika saya kelas 5, madrasah itu dinegrikan. Menjadilah Madrasah Ibtidaiyah negeri. Kelas 5 itu saya langsung ujian akhir. Jadi saya dari kelas 6 sampai kelas 5 aja gitu. Dari kelas 5 itu ujian akhir karena harus ada alumninya setelah dinegrikan. Tamat di madrasah di Silang, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima itu saya masuk MTS negeri di Kota Bima. Jadi di Kota Bima itu kan orang di kecamatan itu masih sulit lah ke kota. Saya masuk di madrasah negeri di Rabah. Saya sekolah di situ 1 tahun. Saya jalan kaki dari rumah Pak D saya tempat saya di mondok. Dengan sekolah itu saya melewati kantor jaksa dan pengadilan. Saya dulu tertarik sebenarnya mau cita-cita kecil itu gagal juga jadi orang hakim karena pakai pegawai pakai itu. Nah, kan kita masih asing itu sekitar tahun 71. Semua sudah lahir ya? Belum lahir. Saya cita-cita gimana saya besok jaksa ya, jadi hakim, jadi jaksa, mau jadi hakim. Itu karena saya jalan kaki pulang pergi pagi, siang udah pulang. Saya melewati kadang-kadang saya lihat selama siang itu saya langsung nonton orang sidang di pengadilan itu. Saya kelas 1 sama dia. Tapi dari sejak kecil itu Bapak seneng ya pakai seragam, pakai seragam gitu. Iya, saya lihat itu di bawah mungkin. Dari bawah saya lihat orang pakai toga. Kalau yang seragam lain kan saya kita lihat, tapi orang pakaian hakim itu berbeda gitu ya. Itu yang tapi saya mendengar juga kalau Bapak ini aktivis, aktivis Muhammadiyah. Iya. Nah, ini sejak dari perguruan tinggi masuk perguruan tinggi atau memang dari SMA itu masuk ke ada ikatan pelajar itu apa seperti apa Pak? Iya, saya itulah lanjut cerita. Setelah naik kelas 2 Semeria, saya pulang libur ke Silang. Ibu saya bilang pindah saja ke sini, tidak usah sekolah lagi di kota. Tidak ada orang bantu. Yang namanya petani kan gitu. Ya udah saya tidak kembali ke Kota Bima. Tinggal di Silang, pindahlah saya ke SMP Muhammadiyah. Nah, itu ngawali saya di Muhammadiyah di situ. Jadi saya pindah kelas 2 di Muhammadiyah, kemudian sampai tamatlah SMP Muhammadiyah. Itu saya masih cita-cita mau jadi, sampai saya sudah tulis sarjana hukum. Itu saya tulis. Nah, ibu saya masuk SPG saja. Saya sudah masuk tes di SMA, lulus saya di SMA negeri. Teman-teman saya ikut tes di SMA negeri, saya nggak ikut.
karena bersamaan penerima siswa baru SMP dan SMA sama SPG. Saya masuk SMA, saya nggak bisa, ibu saya marah. Nah, akhirnya saya nggak jadi masuk SPG Muhammadiyah. Muhammadiyah buka SPG angkatan pertama. Ya, SPG Muhammadiyah di Bima. Saya masuklah di SPG Muhammadiyah. Nah, di SPG Muhammadiyah itu saya terpilih dari ketua OSIS di kelas 2. Dari ketua OSIS SPG, kemudian di kelas 3 saya sudah sekretaris IP, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya baru naik kelas 3 itu sudah terpilih tanah IPM di Makassar, naik kapal perahu besar itu dari Bima ke Makassar. Itu saya tahun 76 akhir 76. Saya pergi muktamar IPM di Makassar. Itu pertama kali saya keluar dari Bima. Ternyata peserta itu saya paling muda, satu-satunya yang SLTA di Makassar. Nah, maka saya kenal dari NTB dulu Kak Yamin, Foto Melati. Dialah ketua IPM NTB yang pergi pertama. Nah, tahun 78 saya ke Mataram dan saya cari Kak Yamin itu. Luar biasa menarik nih Pak Rektor. Cuman saya sekarang ingin itu Pak, Bapak kan nggak seketika tuh jadi langsung masuk ke akademisi. Tadi kan tadi sempat saya membuka di bidang Bapak itu aktivis, kemudian aktivis birokrat juga nih Bapak. Bisa nggak sedikit ya, cerita? Dari saya ceritanya apa? Cita-citanya akhirnya menjadi hakim jaksa itu nggak sampai ya, karena mengawali birokrasi itu dari sudah masuk SPG ya tentu saya kan jadi guru. Datang ke Lombok, saya datang tanggal 28 Februari 78. Saya hanya 2 bulan nganggur. Saya tamat 77 Desember, Januari, Februari, akhir bulan saya sudah dapat SK sebagai pegawai negeri sebagai guru sekolah dasar di Teluk Abang. Teluk Abang itu di selatannya Putih, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Tujuh, tahun 78. Jadi datang saya tiba di sana tanggal 1 Maret. 1 Maret 78, 3 orang itu di Teluk Ekas, kalau dalam peta itu Teluk Ekas. 78. Nah, dari situ saya ngajar di pinggir pantai. Sekali saya pikir bulan baik itu gimana lagi. Tapi ada kakak sepupu saya di Mataram, jangan pulanglah, nanti gampang pindah ke macamnya. Saya baru 3 bulan mengajar situ dipanggil penataran guru di Peraya. 3 bulan atau 6 bulan panggil penataran guru. Nah, habis penataran saya dipanggil oleh kepala kantor Dikbud. Mana nggak usah pulang ke Awan, dipindahkan saya ke Pucuk, ke Sengkol. Ya ke wilayah Tembur di Lombok Tengah itu, tinggal di Sengkol. Saya ditanggung Sengkol 3 bulan, kemudian 3 tahun, tahun 80 saya pindah ke Mataram, masuk kuliah tahun 80. Pas buka UMN, tapi saya belum masuk karena baru dulu saya masuk di IKIP. Tahun 80 itu masuk kuliah di IKIP. Nah, di IKIP itu saya aktif, saya sempat ketua senat masuk di IKIP. Kemudian juga IMM hadir. Pak Din Samsudin datang dengan kepala IMM. Ya masuklah saya di IMM karena saya ada, dan memang saya sejak masih Lombok Tengah bolak-balik saya tiap Sabtu datang ke Mataram ikuti pengajian pagi di kalian. Sore balik ke Sengkol. Itu terjadi saya sejak 78 sampai dengan tahun 80. Tiap pekan bolak-balik saya. Tapi tinggalnya di Sengkol. Nah satu seksi ini semalam tidur nginap di Mataram, besok pagi ikut pengajian pagi. Kemudian sore pulang ke Sengkol. Nah, itu setiap pekan. Nah, kalau yang ini Pak kaitannya dengan birokrasi. Nah, tahun dari guru Bapak ini tiba-tiba saya maaf di datanya Bapak ada pernah jadi kepala ini itu macam. Nah, tahun 97 karena saya masuk di KNPI tahun 89 sebagai wakil sekretaris KNPI NTB. Nah, kemudian setelah itu saya aktif semua pemuda di Golkar, di AMPI, macam-macam lah saya di situ. Tahun 97 saya calon DPRD Kota Mataram. Pemilu 97 masuk saya anggota DPRD Kota Mataram 97. Pernah DPRD ya. Saya itu waktu itu ada pemilihan gitu ya Pak? Iya, pemilihan. Sistemnya ya pemilu. Nah, kan dulu pemberi PNS itu kan harus partai Golkar gitu. Nah, 3 partai Golkar, P3 sama PDI. PNS-nya hilang berarti? Enggak. Enggak hilang. Dulu masih boleh lengkap.
Nah, tahun 98 terjadi reformasi. Keluar peraturan pemerintah bahwa partai politik, pegawai negeri tidak boleh merangkap sebagai partai politik. Nah, pemilu 99 saya keluar dari partai kembali ke guru. Nah, ternyata saya dari situ keluar SK sebagai pengawas, tidak guru tapi pengawas TKS saya di Kediri. Hanya setahun, tahun 99 itu berhenti, kemudian tahun 2001 saya masuk ke Dinas Pendidikan Kota Mataram. Masuklah mulai birokrasi, jadi kepala bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan Kota. Tahun 2001 sampai 2003. 2003 saya pindah ke provinsi. Di provinsi jadi staf khusus gubernur tadi itu. Gubernurnya siapa Pak? Waktu itu gubernurnya Harun Ar-Rasyid. Kemudian 2004 sudah terganti gubernur Pak Srinate, saya diangkat jadi sekretaris Badan Perpustakaan Daerah Provinsi dari 2004 sampai 2008. 2008 saya naik ganti gubernur, masuk TGB sebagai gubernur NTB. Saya naik menjadi kepala biro administratif biro Kesra kantor gubernur sampai 2008 sampai dengan 2012. Berarti di birokrasi di 2012 ya? Ya, jadi mulai 2001 di birokrasi, masuk di kota. Berakhir di 2012. Terakhir sampai 2015. 2012 itu saya pindah jadi kepala Badan Perpustakaan dan Arsip. Tahun 2013 saya jadi staf ahli gubernur. Nah, staf ahli gubernur selama hampir 2 tahun saya proses pindah jadi dosen. Nah, ini yang menarik. Ini sangat menarik sekali dari birokrasi. Birokrasi biasanya duduk yang nyaman biasanya. Apalagi Pak Rektor menempati posisi sebagai sekretaris, terakhir sebagai apa, sekretaris ya, di staf ahli gubernur. Staf ahli gubernur. Ini hijrahnya Bapak ke akademisi ini apa ada bisikan atau memang panggilan hati untuk pindah Pak ke akademisi Pak? Ya, sebenarnya tidak ada. Saya dulu tidak berpikir pensiun lagi. Tapi saya itu waktu pindah jadi saya promosi jadi kepala Badan Perpustakaan oleh Pak Muhammad Dekan Fakultas Tarbiyah. Iya ya. Pak Rektor, ini ada kerjasama UIAE sama UNJ, buka program 3, ada 2 prodi, TP Tata Pendidikan sama Manajemen Pendidikan. Saya S1 S2 itu TP. Nah, udah saya kuliah saja. Masuklah saya kuliah itu kerjasama IAIN sama UNJ, kuliah S3. Ternyata berjalan sudah selesai, kita sudah 2 tahun berjalan kuliah itu putus, tidak boleh harus ke Jakarta. Tapi teori sudah selesai, tinggal disertasi. Udah saya bolak-balik Jakarta, hampir saya putus lah, udah nggak usah kuliah di saya, udah golongan 4, jadi tidak ada pengaruhnya kalau di birokrasi. Tapi ketika saya masuk staf ahli gubernur, selalu saya mewakili gubernur, saya wisuda swasta, selalu kan duduk bersama koordinator kooperatif. Saya bincang-bincang sama Pak Cip dulu, Pak Cipto. Pak Cipto, kalau saya nisbat dari dosen masih bisa kan? Berapa usia berapa sekarang? 58, masih bisa kan? Nah, saya ini kan dasar saya dulu mengajar lama di sini. Ketika S1 masih boleh 1 saat, memang sudah mengajar di FKIP. Jadi banyak mahasiswa angkatan. Saya kan sarjana tahun 87. Saya itu sudah mengajar di sini di FKIP. Jadi akhirnya pindah gitu. Pindah gitu. Nah, akhirnya setelah pindah dosen, saya terus lagi kuliah tadi, hidup lagi gitu. Tapi sempat jedanya berapa lama tuh Bapak tuh tiba-tiba ada pemilihan rektor itu ya? Nah, sempat ngajar ya Pak? Sempat berapa semester ngajar tuh? Baru 1. Nah, kalau soal rektor kan saya di BPH itu kan saya dulu di PW, saya di PW itu sejak tahun 95 udah masuk sekretaris PW. Sejak tahun 95 sampai sekarang. Tapi tahun 2009 saya masuk jadi sekretaris BPH. Terjadi waktu itu masalah rektor yang sudah sejak itu saya ditunjuk, Pak, saya jadi rektor aja, saya PLT rektor, pejabat rektor. Tidak bisa saya di birokrasi, tidak bisa saya kerja setengah-setengah. Nah, ketika saya pun pindah dari dosen, terjadi akhir masa jabatan Pak Mustamil, karena berakhir saya ditunjuk jadi pejabat rektor sementara.
Saya waktu kan Itu udah misbah ya Pak ya? sudah misbar, tapi saya bendahara BPH. Rapat di BPH sampai minta saya jadi pejabat direktur. Ya udah saya jalani 4 bulan. Setelah jadi direktur, teman-teman minta Pak, direktur aja Pak. Definitif. Ya udah kalau semua setuju, jalani saja. Nah itu jadilah rektor itu gitu lah. Nah ini perjalanan Pak Rektor ini luar biasa ya, dari cita-cita di masa kecil jadi seorang jaksa atau hakim, kemudian ternyata masuk jadi guru birokrasi, lalu mengakhiri dengan akademisi, puncak tertinggi yaitu sebagai rektor di Universitas Pendidikan. Nah Pak, apa sih yang membedai kalau Bapak di pejabat di birokrasi? Kalau bedanya dengan kita pejabat di akademisi, yang menurut saya pejabat itu tidak terlalu menarik, tapi yang merdeka jadi waktu jadi dosen. Kalau dari sisinya yang sisi yang lain. Kalau orang melihat birokrasi itu kan orang melihat fata morgana ya. Karena apa? Kalau dia itu punya dinas, punya supir, punya sekretaris, udahlah semua fasilitas tersedia. Tetapi bekerja di birokrasi itu menurut saya dia ada semua sisinya tergantung dari mana kita melihat ya. Tapi dari sisi kemenangan hidup itu yang paling kita tuh jadi guru dari dosen. Akhirnya saya mengalami jadi guru, jadi birokrat, jadi anggota DPR. Yang paling senang ketika saya staf ahli gubernur. Yang paling merdeka jadi pegawai itu staf ahli gubernur atau staf ahli bupati. Apakah dia berkantornya nggak setiap hari ya Pak? Nah, setiap hari. Kita biasa pegawai negeri, tapi tidak punya beban. Kepala dinas itu otak kita bebannya luar biasa. Kita harus kalau target dipanggil DPR, dimarah-marahin di DPR, udah. Berarti kalau dipilih, ya kenyamanan berarti pada saat pada saat ini teman-teman. Nah, cuma kalau rektor ini beda kan, kalau rektor negeri mungkin lebih enak ya, karena dia sudah di bagian pemerintah. Nah, direktur swasta jauh lebih berat dibanding kepala dinas. Kalau ini pekerjaan, karena di kepala dinas itu uang sudah ada, SDM sudah tersedia. Kepala dinas itu tinggal perintah, tunggu laporan. Kalau direktur PTS, otak kita bekerja 24 jam. luar biasa. Nah ini di masa jabatan Bapak kan masih ya. Apa hal-hal yang belum yang Bapak rencanakan tapi belum kesampaian kira-kira? Kan kita melihat nih selama Bapak sudah menjabat banyak dari sisi fisik ya, banyak pembangunan di tempat ini luar biasa lah, dari timur sampai utara sampai selatan, bahkan sangat luar biasa lah dari yang di masa Bapak ya, masa Bapak begitu banyak besar. Nah, saya tanya nih Pak, kira-kira ada yang tadi menurut Bapak ada PR yang belum beres apa? Iya, saya begitu jadi rektor sudah sampaikan visi misi kan sudah ada. Saya punya target 2 tahun harus selesai fasilitas sarana prasarana. Ya alhamdulillah walaupun belum 100%, tapi saya kan sudah mencapai target. Tahun ketiga saya punya target itu adalah mutu, kemudian SDM. Peningkatan harus saya punya pasca sarjana. Ini perguruan tinggi udah 40 tahun tidak punya pasca sarjana, bagi saya itu kemunduran yang luar biasa. Dibanding dengan PTS-PTS yang baru, mereka rata-rata sudah punya pasca sarjana. Kita ini perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia, tapi ada setahun sebatas satu. Jadi sangat terlambat kita ini mempersiapkan SDM sehingga kita bisa membuka program pasca sarjana. Sehingga saya sekarang kerja keras harus paling tidak tahun 2021 3 prodi pasca sarjana sudah ada. Nah itu yang target saya untuk 2021. Kemudian saya ini punya dosen yang guru besar. Saya hasil saya rektor 2022 itu paling harus orang jadi guru besar. Nah itu karena itu menggambarkan sebuah perguruan tinggi itu berkota tidak maju itu dari sumber daya manusia. Fasilitas sudah tersedia, bagaimana dukungan sumber daya manusia. Maka saya dorong teman-teman muda sekolah sangat terus, tidak ada artinya di dosen kalau ada dokter. Dan alhamdulillah kayaknya di masa Bapak yang mengirim banyak. Ya, alhamdulillah sekarang teman-teman, bahkan mungkin PTS yang terbanyak dokter itu kita dari umat sekarang. Jadi kalau kita tidak bisa membuka pasca sarjana, kemudian tidak punya jabatan dosen yang dokter kepala yang waktunya guru besar, kan rugi kita ini.
progres ya Pak. progres sistem. Jadi itu cita-cita saya, kalau ini sudah tersedia, insya Allah fasilitas tinggal sekarang kita melengkapi laboratorium. Kalau semua tahun ini bisa secara bertahap kita tambah betul, maka sekarang saya keliling, tapi waktu ini saya membangun buka kerjasama. Insya Allah rumah sakit kita tahun ini selesai sih, tetapi akhir tahun kita akan membuka klinik ini. Nah, kira-kira setahun berjalan ini kita bisa ubah menjadi rumah sakit yang risiko. Kan itu banyak orang yang memberikan ya ujian ucapan selamat dengan membangun rumah sakit itu. Banyak yang menyampaikan saya itu luar biasa umat bisa membangun rumah sakit, karena swasta kalau kan sudah berumah sakit kan biasa kan pemerintah. Dari mantan Ragum kemarin dia mengunjungi luar biasa, saya bangga dengan Pak Lalu aja swasta Anda bisa membangun rumah sakit besar bukan rumah sakit kecil. Alhamdulillah banyak sekarang pun mengalir orang membutuhkan. Saya SMS teman-teman WA, udah masuk uang 5 juta, 10 juta untuk semua infak keramik. Ya alhamdulillah sekarang kita keramik tidak perlu beli, ada orang-orang. Saya kira kalau berbuat baik, niatan baik itu banyak orang mendukung. Sebenarnya saya sudah berapa ratus sak yang ini ke rumah sakit. Yang saya tidak biar aja. Nah ini kan memang alhamdulillah itu ada, saya tuh merasa bersyukur punya banyak teman, punya banyak jaringan. Nah ini bisa membantu buat kita. Nah ini penting. Jadi sekaligus lah Pak Usman, teman-teman itu harus membuka jaringan, harus punya banyak teman. Ketika besok kalian jadi pemimpin, tidak punya jaringan pernah. Nah itu dia dengan semangat yang luar biasa ini yang paling penting. Yang dari seorang guru mungkin masuk birokrat, kemudian masuk ke akademisi, dan alhamdulillah punya pendidikan juga beliau masa jabatannya itu banyak prestasi terkait dengan pembangunan dan komunikasi. Satu lagi mungkin Pak Rektor, tadi sudah kita bincang tentang bagaimana Bapak ya, dari guru, kemudian birokrat, masuk ke akademisi. Kan tipsnya yang guru juga. Ada pesan-pesan khusus nggak, tips khusus untuk mahasiswa? Ya tentu sebagai mahasiswa itu sebenarnya kunci keberhasilan itu banyak baca, belajar sering masuk itu, jangan mengandalkan orang lain, jangan menjadi orang yang saya bisa jadi, ada keluarga saya, ada dosen saya gampang loh lulus, itu pasti orang gagal. Kalau mau sukses percaya diri itu, kemudian buat-buatlah untuk orang banyak. Jadi kegiatan saya membaca bukunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang yang sholat tahajud setiap malam tetapi tidak pernah mau tahu tentang apa terjadi di tangannya, nggak ada artinya di surga. Jadi nilai kegiatan ibadah sudah jauh lebih tinggi dibanding orang setiap malam sholat tahajud. Ternyata didukung oleh penelitian Pak Amin Rais, punya buku tentang ibadah sosial. Bukunya Pak Amin itu kan luar biasa. Ternyata kegiatan-kegiatan sosial di Perserikatan Muhammadiyah atau di ormas-ormas agama dalam rangka mengurus orang banyak, membawa kebahagiaan ke masyarakat. Saya terus terang di organisasi saya hampir semua. Saya ketika menjabat, saya ketua PASI, jadi wakil ketua Masjid Raya. Sampai sekarang dari wakil ketua Islamic Center. Saya jadi rektor di PWN. Saya menjadi penasihat dari olahraga. Saya ketua takmir masjid di Kawasan Masjid. Tetapi alhamdulillah saya sangat disiplin mengatur waktu. Makanya saya bilang sama Pak Habib, saya tidak boleh, tidak bisa hari ini tidak bisa saya, karena saya sudah sepekan saya sudah punya jadwal. Selalu. Dari Senin, Selasa sampai Ahad saya sudah punya jadwal. HP saya penuh dengan, jadi sudah terjadwal apa yang saya lakukan hari ini. Jadi tidak bisa saya ujuk-ujuk orang datang, sulit saya terus terang aja. Bukan karena saya disiplin dengan mengatur waktu. Karena banyaknya organisasi yang saya
untuk mengurus orang banyak kita. Belum saya di masyarakat Bima, saya sekian lama. Saya orang Bima menikah meninggal tuh sampai orang bilang orang Bima tuh nggak sah nikahnya kalau nggak ada perasaan. Karena menurut saya sekedar memberi sambutan, cuma itu. Karena sebagai tokoh ya, orang meninggal dimanapun saya itu pasti saya orang pertama di depan. Nah, ini yang urusan orang sosial itu. Saya mempercayai betul kata-kata yang sendiri dan baca buku Pak Amin itu penting. Membuat action plan kegiatan masyarakat harus kita punya plan sekarang punya hak. Dulu kan kita hanya punya buku catatan, sekarang ya hari ini saya apa itu jadwal itu harus dilakukan supaya kita disiplin dalam persoalan waktu. Makanya saya kecewa kalau undang rapat dengan teman-teman turut datang ini kan saya tidak bisa karena saya sudah mengatur lagi rapat sendirian. Maka saya janji orang ada tamu nanti jam 2 benar datang. Habis suatu jadi saya begitu kemarin saya sudah jadwal ada tamu tapi ada orang tamu sudah mendadak datang saya tidak mau terima tapi kalau bulan Pak Haji belum terima apa karena saya sudah mengatur usia saya terima PNI saya terima sudah saya dalam di kantor tersebut sudah saya jadwal semua kan teman-teman lihat udah saya ngatur jadwal. Ya, demikian tadi mungkin ada pesan ya kalau bisa saya simpulkan Pak. Kesimpulannya tadi ada disiplin waktu, ya, bagaimana kita memanage waktu sehingga waktu ini termanfaatkan dengan baik untuk mengisi hari-hari untuk prestasi-prestasi. Nah itu pesan Pak Rektor mungkin untuk seluruh mahasiswa kita sebagian antara. Nampaknya waktu dua yang memisahkan kita Pak Rektor ini. Saya ingin berbincang yang lama sama Pak Rektor ini, tetapi karena waktu terbatas, insya Allah Pak Rektor akan ada waktu, insya Allah bisa sendiri yang lain. Kita akan mengundang lagi Pak Rektor, mudah-mudahan Pak Rektor berkenan untuk kembali hadir ya Pak Rektor. Nah, demikian tadi bincang-bincang bersama umat. Saya Indonesia lagi pamit undur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.